Saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur atas anugerah waktu, kesempatan, serta kekuatan untuk kami bisa pergunakan belajar firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong mencerai kami semua, supaya kiranya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita pada hari ini akan meneruskan pelajaran Alkitab kita, ya, di dalam rangka di mana di bulan September ini adalah bulan juga yang penting khusus untuk mengingat akan satu sejarah pergerakan Injil di sidang Kristus, ya, di mana pada tahun 1941 ada hamba Tuhan yang diutus ke Sukabumi dan akhirnya boleh berdiri gereja sidang Kristus. Nah, karena itu pada hari ini saya akan membawakan satu tema mengenai sadar panggilan Injil. Ya, sadar panggilan Injil. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, di sini kita akan belajar dari pengalaman Rasul Paulus dalam pengalamannya dengan Tuhan, dan juga pengalamannya mendorong untuk lebih bersemangat di dalam panggilan Injil. Nah, karena itulah pada ayat yang pertama jelas sekali, saya bacakan lagi sekali, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, dan dipanggil menjadi rasul, dan dikuduskannya untuk tujuan apa, saudara? Memberitakan Injil Allah. Ya, terpujilah Tuhan. Kita akan belajar beberapa istilah yang nanti akan mendorong kita sebagai pribadi-pribadi yang sama juga dengan Rasul Paulus, telah mengalami Kristus, mengalami Injil sebagai kekuatan Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya, ya, untuk siap menjadi pribadi-pribadi, bukan hanya sekedar kita sadar, tetapi diberikan kekuatan, keberanian untuk menjadi pemberita Injil. Nah, istilah yang pertama di sini Paulus mengatakan atau menyatakan dirinya hamba Kristus Yesus. Hamba itu, saudara, dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan doulos. Ini diambil dari dunia perbudakan. Jadi doulos itu sama memiliki sebuah nilai budak. Budak itu tidak mempunyai hak apa-apa atas dirinya. Jadi yang berhak atas budak itu sepenuhnya 100% itu adalah tuannya yang telah membelinya dari dunia perbudakan. Tuannya yang berhak atas hidupnya, atas waktunya, tenaganya, semuanya itu sepenuhnya milik tuannya.
Dan Rasul Paulus mengatakan di sini dirinya adalah sebagai dulosnya Kristus Yesus. Artinya bahwa sebagai orang yang sudah dimiliki oleh Yesus Kristus. Dia sadar bahwa dia sudah dibeli dari perbudakan dosa dengan darah Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20, di mana dia juga menulis di situ, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibeli oleh darah Yesus Kristus. Nah, inilah satu pengungkapan kesadaran pengalaman Paulus dengan Tuhan. Ya, dia sudah dibeli, makanya dalam Galatia pasal 2:20 juga dikatakan, adapun hidupku sekarang dalam Kristus bukan milikku lagi, melainkan milik Yesus Kristus. Jadi sepenuhnya istilah ini dimengerti dan juga dipahami, disadari siapa menjadi pemilik hidupnya sekarang. Ya, bukan lembaga lain, bukan siapa-siapa, termasuk bukan dirinya, tetapi dirinya sepenuhnya adalah milik Yesus Kristus. Nah, ini adalah satu kaitan yang menyatu. Paulus sangat luar biasa bangga dia menjadi hamba Kristus. Kristus dalam bahasa aslinya adalah kurios, itu Tuan, artinya pemilik sepenuhnya, pemilik yang berdolat. Makanya dia menyebut dirinya sebagai dulosnya Kristus. Sekarang ini Kristus yang berdolat berhak sepenuhnya untuk hidupnya. Saudara, makanya Rasul Paulus memiliki sebuah semangat ya dalam pemahaman ini sebagai dulos dari kurios, dulos dari Tuhan Yesus Kristus, sebagai pribadi yang sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan darah yang mahal, darah yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Atas ya pengertian yang mendalam hal ini, maka Paulus kita melihat gerakannya, semangatnya tak pernah berhenti untuk terus maju di dalam memberitakan Injil Tuhan. Itu kita boleh baca ya sejarah pemberitaan Injil perjalanan pertama, kedua, ketiga, dan juga ada yang keempat seterusnya. Itu dalam kitab Kisah Rasul-Rasul. Dan bukti daripada buah pemberitaan Injil berdiri ada banyak jemaat. Ya, jemaat Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan juga seterusnya. Saudara, jadi Rasul Paulus ya karena memahami artinya dulos. Ini bukan dulosnya lembaga lain atau siapa-siapa, dulosnya Kristus. Ya. Jadi pemilik hidup sepenuhnya adalah Kristus. Maka dia taat dan submit sepenuhnya kepada perintah Kristus, perintah agung yang sudah diterima oleh Rasul Paulus. Saudara, namun pengertian dulos juga dalam perjanjian lama adalah dulos ini disejajarkan dengan orang-orang besar. Ya, jadi barisan para nabi, Musa, Yosua, ya, Nabi Yesaya, Yeremia, barisan nabi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi bukan sembarangan dulos. Ya, kadang-kadang orang banyak salah konteks di gereja. Ya, hamba Tuhan itu diberi predikat dulos hamba, dipikir dia pembantu dari si A, dari si B, dari si C, ya, sehingga merasa hamba Tuhan itu di gereja jadi orang upahan, ya, disuruh sana sini, ya, merasa orang digaji. Saudara, ini adalah sebuah aplikasi yang salah. Dulos di sini adalah dulos dari Yesus Kristus, dulos miliknya Yesus. Dia Yesus siapa? Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Dia pemilik langit dan bumi segala isinya. Jadi kita ini adalah dulos-dulos yang betul-betul adalah memiliki Tuhan yang luar biasa dahsyat. Nah, atas pengertian inilah ya, sadar betul untuk apa dia jadi dulos Kristus. Untuk memberitakan Injil Allah, kan itu jelas dibilang situ. Ya. Yang kedua, Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai rasul, apostolos dalam bahasa aslinya, apostol. Makanya tugas pemberitaan Injil disebut dengan apostolat. Nah, ini memegang satu peranan penting
dalam kehidupan kita beriman pada Kristus. Ini memegang peran penting dalam kehidupan kita bergereja. Makanya gereja nggak boleh sepi-sepi memberitakan Injil, nggak boleh sepi-sepi untuk tidak memberitakan Injil. Saudara, semangat itu harus digelorakan setiap waktu, setiap saat. Karena apa? Iblis nggak mau jemaat itu bergerak bergelora memberitakan Injil. Ya, dia selalu mengirimkan roh untuk gerejanya lesu dan tidak bersemangat dalam memberitakan Injil. Padahal Alkitab mengajarkan, saudara, beritakanlah Injil ke segala bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka. Jadi saudara, ini adalah sebuah amanat agung yang harus tetap hidup. Jangan pernah lesu dengan amanat agung. Jangan pernah kita bosan dengan perintah agung ini. Ini harus hidup mendarah daging dalam setiap kita, khususnya para hamba Tuhan, ya, diakan, majelis, jemaat. Kita satu sama lain harus saling memberikan api obor Injil itu, supaya Injil Tuhan bergelora di dalam gereja dan terus berinkarnasi keluar gereja. Nah, saudara, dipanggil sebagai apostolos, ya, itu utusan. Utusan untuk apa? Sadar diutus untuk apa? Menjadi duta Injil, ya. Jadi kalau kita belajar dari negara-negara yang punya utusan atau duta di luar negeri, ngerti tugasnya, mengerti fungsinya, membawa apa? Ya, membawa seluruh potensi keberadaan dari negara dari mana dia diutus. Kalau Indonesia misalnya ada utusan ke luar negeri, dia pasti akan mempromosikan Indonesia, mempromosikan tentang pemerintahannya, ya, tentang wisatanya, ya, tentang program-programnya, tentang peluang-peluang berinvestasi. Itu fungsi daripada duta atau utusan. Nah, kita ini adalah utusan sorga, duta Kristus, ya, apostolos. Apa tugas kita? Sadar dong, sebagai utusan apa? Utusan Injil. Itu di bumi. Bukan utusan Injil nanti di sorga. Di bumi ini kita harus berperan, ya, untuk melakukan pemberitaan Injil. Ya, itu istilah yang kedua yang betul-betul disadari, dipahami oleh Rasul Paulus. Dari Paulus, hamba Kristus, doulos dari Kristus, yang dipanggil menjadi rasul, apostolos, dan dikuduskan. Nah, kata dikuduskan ini adalah dalam bahasa asli disebut dengan aporojain. Aporojain, dikuduskan. Dikuduskan ini artinya adalah, memang pertama kita telah disucikan dari segala dosa, ya, kita ini dihapuskan segala dosa-dosa kita sehingga kita menjadi orang-orang yang suci di hadapan Tuhan. Tetapi dari kata aporojain ini, dikuduskan berarti juga dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dari dunia. Dunia yang berdosa ini dipisahkan kita menjadi umat dari kegelapan. Makanya dalam kitab 2 Petrus dikatakan, ya, bahwa kita ini telah dipanggil keluar dari kegelapan dan ditempatkan ke dalam terangnya yang ajaib untuk menjadi eklesianya Tuhan. Nah, saudara, kata aporojain ini dipisahkan atau diasingkan secara khusus untuk dipersiapkan. Dipersiapkan apa? Untuk memberitakan Injil. Itu kata dari aporojain, ya. Jadi sadar Rasul Paulus dirinya telah dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Dia telah ditebus dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Ini harus menjadi kesadaran rohani kita. Tidak boleh kita lupa dengan apakah kita akan bisa menghapus dosa. Dengan apakah kita bisa membereskan dosa. Makanya dalam sebuah proses ini harus lebih dalam dan kita kenal diri kita. Telah menerima pengampunan, disucikan secara total. Dan akhirnya karena kita dikuduskan, kita diasingkan, ya, oleh Tuhan untuk diproses, dibentuk sampai nanti pada waktunya untuk diutus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk apa? Membawa terang Injil Yesus, ya, kirim terang Injil di tengah-tengah dunia yang gelap. Nah, saudara, kata aporojain ini betul-betul dipahami juga oleh Rasul Paulus.
dia sadar benar, sehingga dia boleh dengan rendah hati menyikapi satu karya pengorbanan Kristus yang telah memilihnya, yang telah betul-betul mengkhususkan dirinya. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ayat yang kedua di situ, pada waktu ada jemaat di Makedonia, khususkanlah Paulus dan Barnabas untuk, itu kata aprojain di situ, khususkanlah, dikhususkan untuk apa? Memberitakan Injil. Maka saudara, kesadaran ini perlu direnungkan oleh kita setiap waktu, setiap saat, untuk dalam sebuah proses pengenalan, kita ini betul-betul telah menerima anugerah yang luar biasa. Makanya dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi untuk karya Kristus yang menebus, yang menghapuskan dosa, jangan pernah kita lupa. Aporojain, dikuduskan, disucikan. Kita dipandang bersih, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus. Karena itu kalau kita terus belajar bahwa proses mengenal akan Kristus, dikatakan apabila itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, menjadi semangat dalam mengiring Yesus, menjadi giat, semangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita tidak memiliki sebuah proses, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh itu dikatakan kita ini buta dan picik. Nah, ini harus disadarkan oleh Tuhan setiap waktu dan setiap saat untuk setiap kita, yang satu karya penebusan yang luar biasa yang telah menguduskan kita. Sehingga dengan demikian, sini Rasul Paulus menyatakan dirinya pertama sebagai hamba doulos, yang kedua sebagai rasul apostolos, dan yang ketiga aprojain, orang yang dikuduskan, dengan satu tujuan adalah memberitakan Injil Allah. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sangat dahsyat dan luar biasa. Biarlah kiranya saudara dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini hamba Kristus, dengan sebuah kesadaran kita ini adalah utusan atau Rasul Kristus, dan sadaran kita juga setelah disucikan, dikuduskan, dipisahkan dengan sebuah tujuan, biarlah membuat kita ini sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, untuk bersemangat di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran pada hari ini. Biarlah kami boleh mendalami akan pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan kepada setiap kami sebagai milik Kristus. Biarlah sebagai milik Kristus, dan Engkaulah Tuhan yang telah menebus menyelamatkan kami. Kami disadarkan akan panggilan Injil setiap waktu dan setiap saat. Dimanapun kami ada, kami membuat satu misi, yang adalah sebagai utusan pemberita Injil. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.